Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pernal Sananu dari kelas B5 PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan peta konsep dengan materi konsep dasar cabang ilmu sosial. Baik, materi pertama yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. 1. Kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. A. Fakta-fakta adalah hal, kegiatan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dalam terjamin kebenarannya. B. Konsep-konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Generalisasi mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi yang sangat terkait konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. 2. Konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Ada 3 aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, dan konsep kontinuitas. Konsep kajian sejarah objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek material adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi di dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah terdiri dari sejarah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sejarah demokrasi. Konsep dasar geografi. Pengertian geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geografia. Kata geo berarti bumi dan grafien berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi, objek material, formal, dan sosial. Ruang lingkup geografi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. C. Kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu. 3. Konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan material, sedangkan kooperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya berdasarkan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Ruang lingkup ekonomi. Ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dalam mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. B. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. 4. Konsep dasar antropologi fisiologi. Pengertian antropologi menurut A. Hobel antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Pengertian psikologi berasal dari perkataan Yunani psyche yang artinya jiwa, yang logos yang artinya ilmu. Pengetahuan objek psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendaan. Hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. 5. Keterampilan dalam ilmu sosial. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termaksud dalam komunikasi pembelajaran. Penggunaan keterampilan bertanya dasar, tujuan yang ingin dicapai adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasa, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasa atau konsep, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut. Adapun komponen bertanya, pengaturan urautan pertanyaan, penggunaan pertanyaan, melacak dan meningkatkan terjadinya interaksi, dasar-dasar pertanyaan yang baik, jelas dan mudah,
Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. 6. Individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari kata Latin yakni bahasa yang memiliki arti yang terbagi menjadi individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat, merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut juga society, asal katanya socius yang berarti kawan. Individu dengan masyarakat, hubungan ini adalah tahap selanjutnya dari seseorang yang telah mempelajari cara berinteraksi yang telah diajarkan dalam keluarga. Individu dengan keluarga, hubungan ini sangatlah mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga. 7. Kejemukan agama, ras, dan etnik. Kemajukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama. Kemajemukan ras, gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik. Istilah kelompok etnik dapat disamartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula menyebutkan dengan golongan etnik, misalnya golongan etnik Tionghoa.